Perkenalkan, nama saya Ruth Novelia Ambarita dari kelas 11 Alam 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelahiran ganda. Kelahiran ganda, kembar atau anak kembar, merupakan dua atau lebih individu yang membagi uterus yang sama, tetapi tidak selalu dilahirkan dalam hari yang sama. Pada manusia, ibu yang mengandung bayi kembar akan mengalami persalinan berganda, yang biasanya masa mengandungnya lebih singkat 34-36 minggu daripada kehamilan bayi tunggal. Bayi kembar 2 disebut dengan twins, 3 disebut dengan triplets, 4 disebut dengan quadruplets, dan 5 disebut dengan quintuplets, dan seterusnya. Kembar terbagi atas dua. Yang pertama, kembar monozigotik atau kembar identik. Kembar monozigotik merupakan kehamilan kembar yang berasal dari satu ovum, sehingga disebut juga hamil kembar identik atau hamil kembar homolog. Kembar monozigotik atau identik muncul dari satu ovum yang kembar atau tunggal yang dibuahi dan kemudian membagi menjadi dua struktur yang sama, dan masing-masing berpotensi untuk berkembang menjadi satu individu terpisah atau berbeda-beda. Kehamilan kembar monozigotik dapat terjadi karena 3 hal, diantaranya 1. Sel telur dengan 2 inti, 2. Hambatan pada tingkat segmentasi, dan 3. Hambatan pada tingkat amnion dibentuk. Ciri-ciri kembar identik ada 3. Yang pertama, jenis kelaminnya sama, golongan darah sama, dan wajahnya mirip. Yang kedua, kembar dizigotik atau non-identik. Kembar dizigotik terjadi karena zigot-zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Terdapat 2 atau 1 sel telur yang melekat pada dinding rahim yang terbuahi oleh sel-sel sperma pada saat bersamaan. Ciri-ciri kembar non-identik: 1. Jenis kelamin bisa berbeda. 2. Golongan darah juga bisa berbeda. Dan ketiga, wajahnya juga tidak begitu mirip. Penyebab kelahiran ganda. Kelahiran ganda bukan terjadi begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya berupa yang pertama, garis keturunan. Seorang yang mempunyai sejarah atau garis keturunan memiliki saudara kembar, satu saat nanti akan ada kemungkinan besar memiliki keturunan kembar. Peluang memiliki anak kembar lebih besar pada orang yang mempunyai garis keturunan anak kembar. Dan yang kedua, melakukan program fertilisasi. Program fertilisasi maksudnya program teknologi reproduksi yang pesat pada saat ini. Program tersebut juga memungkinkan tingginya kelahiran kembar akibat penggunaan obat. Dan yang ketiga, keberuntungan. Tidak sedikit kasus kelahiran kembar tidak cocok dengan kriteria-kriteria sebelumnya. Banyak orang yang beruntung memiliki bayi kembar tanpa sebab. Tak ada yang bisa merencanakan kapan sebuah sel telur akan memecahkan diri menjadi 2 jari. Tanda dan gejala kelahiran ganda. Berikut tanda dan gejala yang memungkinkan seorang bumil mengandung bayi kembar. Yang pertama, ukuran uterusnya memiliki ukuran yang biasa. Yang kedua, sering mual dan muntah berat. Yang ketiga, riwayat garis keturunan. Dan yang keempat, riwayat penggunaan obat penyubur sel telur. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kelahiran ganda. Saya Ruth Ambarita mengucapkan sekian dan terima kasih.